Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only. Sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Kesaksian Mas Jo yang ditolong Tuhan. Bagi manusia itu sulit, bagi dokter itu mustahil, tapi hari ini kita bersyukur Mas Jo sehat, kuat dalam anugerah perlindungan Tuhan. Haleluya. Baik, ini dari Bundaran HI juga baru datang. Haleluya, join. Silakan Mas Jo sharing tentang kebaikan Tuhan. Ya, shalom. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Ini satu batu ukuran dalam kehidupan kami sekeluarga. Ini sesuatu yang luar biasa, yang sangat istimewa bagi kami. Ini kalau saya harus menceritakan dari awalnya. Kira-kira hampir 7 tahun yang lalu, saya divonis gagal ginjal dan segera masuk ke rumah sakit untuk proses cuci darah. Saat itu saya masih punya 3 anak di dalam college ya. Saya sepertinya down, begitu betul-betul saya down, benar-benar down. Kenapa pada saat anak-anak masih membutuhkan saya harus menjadi seorang penyandang disable karena cuci darah tadi. Saya down. Saya berkelahi dengan Tuhan Yesus. Terus nggak setuju sekali. Maksudnya Tuhan, aku melayanimu kemana? Aku ke sini, ke sana. Pokoknya aku berpikir selalu tentang Engkau. Tapi saatnya aku betul-betul
jatuh terjerembab ini. Saya seorang yang aktif, saya seorang yang sangat mau membantu pelayanan gereja-gereja dimanapun berada. Itu sepertinya saya kehilangan spirit lagi, nggak ada semangat lagi. Sampai 9 hari saya masuk rumah sakit dan terjadi infeksi besar karena saya melawan sama Yesus seperti itu. Sampai hari ke-9, Vivi bilang, surrender. Pokoknya harus surrender. Akhirnya setelah, maaf ini, saya mengalami muntah-muntah. Terakhir sampai putih, semua sudah nggak ada apa-apa lagi. Saya langsung menangis, betul-betul menangis. Saya betul-betul menangis, minta ampun buat Yesus. Minta ampun sama Yesus. Sudah blank, semua sudah putih, semua nggak kelihatan apa-apa. Kemudian saya istirahat. Besoknya saya sudah bangun dengan halaman baru. Tapi sebagai manusia, saya banyak merasakan beban itu sangat berat. Tidak mungkin saya jalani sendiri. Yang bisa dan sangat memungkinkan adalah saya harus bertahan dengan berjalan bersama Yesus. Itu spirit yang saya lakukan. Karena dalam pikiran saya, satu kali saya jatuh, saya akan tenggelam. Saya harus terus tidak boleh jatuh. Harus bertahan terus. Sampai semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Satu persatu dipulihkan, satu persatu diberesin. Yesus luar biasa. Hampir setiap hari yang ada dalam kehidupan kami, walaupun kelihatan tegar di depan, tapi selalu tangisan air mata ini nggak pernah habis-habisnya. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, datanglah padaku yang letih. Ya, saya hanya bisa menangis sebetulnya. Sangat bisa itu untuk menangis. Tapi menangis kepada siapa? Dan saya selalu menangis hanya kepada Yesus. Karena tidak mungkin Bapak kita tidak mengasihi kita, melihat anaknya yang menangis terus-menerus. Tidak dibantunya. Pasti dibantunya. Pasti diberikan kekuatan terus. Hampir setiap hari. Hampir setiap saat. Mendadak muncul di mulut saya itu menyanyi aja. Allah kuasa melakukan segala perkara. Hanya itu terus yang terlontar. Hanya itu terus yang apa yang bisa saya nyanyikan. Putar. Karena apa? Karena kondisi kita yang lemah. Sehingga kita berharap Bapak kita membantu kita. Itu terus yang saya lakukan. Nggak pernah lepas hari. Setiap kali lelah, langsung otomatis menyanyi sendiri. Bahkan dalam tidur pun bisa menyanyi sendiri dalam kondisi seperti itu. Dan saya berpikir begini, kenapa kok kita bisa
berharap dan menyanyikan terus lagu itu kepada Yesus. Karena kita selama ini belajar, karena selama ini kita punya iman kepada Yesus, sehingga kita betul-betul percaya kepada Yesus. Betul-betul Dia yang akan sanggup menolong kita, tidak manusia. Saya banyak dekat dengan para pendeta, pendoa, mereka yang support pada saya. Tapi kami tetap percaya bahwa satu-satunya jalan hanya menangis di pundak Yesus. Dan itu kami jalani terus. Tidak pernah putus asa. Saya harus membantu pelayanan di gereja mana aja, saya pergi, tetap pergi. Walaupun dalam saya harus, besok pagi saya harus cuci darah, saya harus pergi cuci darah. Habis itu siangnya saya melayani lagi, membantu pelayanan itu. Tetap saya lakukan setiap saat seperti itu. Tidak pernah saya mundur. Saya bilang, bagianku, aku lakukan bagianku. Tuhan yang akan bereskan. Terus begitu. Tapi sekali lagi, mendadak bisa mulut ini lelah dan langsung menyanyi lagi. Kala kuasa melakukan. Itu pengharapan kita. Itu pengharapan kita karena kita punya iman pada Yesus. Itu yang saya alami terus. Dan selalu kita teringat tangannya yang masih menunggu kita di sana. Tangannya terbuka selalu menunggu kita di sana. Itu terus yang kami kumandangkan dalam hati iman kita bahwa Yesus, aku berharap daripada-Mu. Aku percaya sejak pertama aku melawan Engkau, kesembuhan ilahiku telah kuterima di hari akhir perlawananku, dan Engkau akan sempurnakan kesembuhan fisikku. Dan aku percaya bila waktu-Mu adalah paling indah ya Tuhan. Terus seperti itu. Tidak pernah berhenti. Maaf Mas Jo, Ya, akhirnya Mas Jo dapat mujizat. Wow. iya. Tolong. Nah, finally-nya kami mendapat offering transplant kidney. Ini yang keempat. Yang pertama, mereka minta saya untuk puasa. Saya sudah puasa dari tengah malam sampai besok siang. Ternyata nggak cocok. Kedua, dia offer lagi. Pertanyaannya adalah, detailnya bagaimana? Nggak bisa jawab. Ketiga juga demikian. Keempat, habis ibadah kami dengan lembaga pemasyarakat se-Indonesia kemarin dulu itu, kami sudah mau tidur jam 1 malam. Vivi dapat telepon bahwa offering. Saya terbangun, offering apa? Apa itu? Kidney offering. Dia bilang kalau kamu terima dalam 2 jam kamu harus segera di rumah sakit. Jadi jam 1 malam kami terima offering. Jam 3 pagi harus sudah ada di rumah sakit. Saya telepon Kok Den, saya telepon kakak saya. Kita berdoa rame-rame semua. Habis itu kami berangkat. Dan seluruh proses berjalan dengan kilat, tanpa puasa, tanpa apa. Jam 12.30 operasi, jam 4.30 selesai. Vivi dapat telepon dari dokter, everything went well,
It is a miracle. Kenapa ini disebut it is a miracle? Karena transplant ginjal yang begitu dipasang langsung memproduksi urin. Sudah langsung aktif. Tidak lagi menunggu 1-2 hari lagi, tapi langsung aktif. Dan ini sangat-sangat jarang terjadi. Dan sangat istimewa, dokter katakan. Itulah yang saya yang hanya diam, saya tidak tahu, pokoknya saya berpasrah. Yesus yang akan berikan ginjal baru. Dan engkau akan sempurnakan dalam physical Yesus. Saat ini digenapi. Amin. Mas Jo, Saat ini digenapi oleh. sepertinya baterainya mau habis nih handphonenya. Ya, sudah di-charge. Oke, dicas. Mas Jo, Ya. sudah terjadi. Sekarang Mas Jo closing statement, encourage kita. Kita yang sehat-sehat ini, kita yang kadang masih main akan dosa dan sebagainya. Kira-kira apa nasihat Mas Jo untuk kita semua nih? Wow, kesaksiannya luar biasa. Semua diberkati, lambaikan tangan. Amin. Wow, semua diberkati. Silakan Mas Jo. Dan saya teruskan sedikit. Biasanya setelah proses dialisis, proses transplant, itu saya harus tetap menjalanin, pasien itu harus tetap menjalanin 2-3 kali cuci darah. Tapi saya sama sekali tidak. Wow. Jadi saya katakan, ini bukan lip service, bukan puji-puji mulut ini, tapi memang benar-benar Tuhan berikan kuasanya dalam kehidupan kami. Amin. Itu yang saya rasakan, itu yang kami rasakan. Gitu. Kalau saya tidak bisa menasihati, saya bisa share. Pengharapan utama, pengharapan yang mutlak, pengharapan absolut hanya pada Yesus. Amin. Amin. Apapun yang sudah pernah terjadi, masa-masa lalu kita, dosa kita tidak lupakan itu semua, tapi kita minta pengampunan, kita minta perdamaian dengan Yesus. Kita minta perdamaian. Ketika damai itu adalah dalam hidup kita, semuanya akan baik. Semuanya itu akan baik. Saya tidak tahu mengawali dari mana, tapi saya mengatakan ini adalah saksi hidup. Saya sekarang seorang yang pendamai. Saya tidak lagi merasa bahwa saya berkuasa atas hidup saya. Tetapi Tuhan, saya sudah berdamai dengan Tuhan. Amin. Jadi saya kira apa yang bisa saya sharekan, saya bagikan adalah mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih nyata. Amin. Dan berlaku bagi siapa saja yang mengasihinya. Ingat, kita tetap harus mengasihi Yesus. Amin. Itu yang menjadi patokan bagi saya sekarang, bagi kami sekarang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Ya, kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Yesus. Puji hanya bagi-Mu.